Sidang lanjutan kasus meninggalnya Prianta Purba yang juga salah satu kandidat PAW Kepala Desa Sebras Kata digelar hari Rabu 31 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pancur Batu pada jam 13 waktu Indonesia Barat. Belum sidang digelar, istri korban sempat 2 kali jatuh pingsan karena masih tidak bisa menerima akan kejadian terhadap suaminya dan akhirnya pihak keluarga membawa istri korban untuk ditenangkan dan dihibur. Masa yang merasa kehilangan rekannya merupakan gabungan dari beberapa organisasi kepemudaan antara lain IPK, AMPI, Pemuda Batak Bersatu, Persatuan Pemuda Nia Sunggal. Masa gabungan rekan almarhum sebelum digelarnya sidang meminta dengan tegas kasus kematian almarhum Prianta Purba diproses seadil-adilnya. Rombongan masa juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Polsek Sunggal. Dari Pemuda Batak Bersatu secara resmi untuk mendampingi kasus ini, siap untuk naik ke tingkat atas untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa Indonesia, terutama di tengah-tengah suku Batak. Horas menjua-jua. Kami dari AMPI sangat tidak setuju atas keputusan yang diperbuat sekarang di bidang hukum. Mulai dari Polsek Sunggal, kinerja dari Polsek Sunggal kami sangat tidak setuju. Itu adalah penasihat kami di AMPI. Saya bertanggung jawab. Saya adalah abang korban. Itu pekerjaan sampai saat ini kami tidak mengerti. Saksi-saksi belum diperiksa, bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara jaksa yang menerima berkas tersebut, Leni Panjaitan, ikut menyaksikan hasil rekonstruksi. Bahwasannya pihak korban tidak menyetujui hasil rekonstruksi tersebut karena dari hasil rekonstruksi hanya pihak tersangka yang diutarakan di rekonstruksi. Terima kasih. AMPI! Saya dari IPK Ikatan Pemuda Karya Sri Gunting. Saat kami semua beserta jajaran anggota sangat kecewa, terutama dengan Polsek Sunggal dan begitu juga dengan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Pancur Batu ini. Sementara rekonstruksi kemarin, kami semua keluarga dan rekan-rekan menolak atas rekonstruksi tersebut karena tidak sesuai dengan yang terjadi di lokasi tempat terjadi perkara. Jadi kami sangat kecewa. Kami akan selalu mengawal persidangan ini sampai selesai, sampai dengan betul-betul tegak hukum di negara kita, Republik Indonesia. Indonesia! Kami dari Pemuda Peduli Nias PPN mengawal kasus ini sampai selesai karena kami merasa kasus ini tidak sesuai dengan gelar perkara dengan tidak dihadirkannya saksi-saksi dari pihak korban. Dan dalam hal ini kami memohon peninjauan kembali agar kasus ini benar-benar adil dari sekarang dimulai dan sampai nanti penjatuhan hukuman. Terima kasih. Sebelum tersangka SS tiba di pengadilan, pihak keamanan gabungan TNI dan Polri mengadakan apel untuk menjaga agar keadaan aman dan kondusif saat tersangka tiba. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Morailam Purba dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari korban almarhum Prianta Purba, Enda Lesta Purba yang juga selaku kakak kandung korban, dan Riki Anwar sebagai rekan korban yang berada di lokasi tempat kejadian perkara. Pihak PN Lubuk Pakam juga menghadirkan tersangka SS. Dalam keterangannya, kedua saksi Enda Lesta Purba, Riki Anwar dengan tegas mengungkapkan kejadian penikaman itu secara spontan dan lantang, mengatakan pembunuhan itu berencana karena sudah mempersiapkan pisau untuk menikam korban, sementara antara korban dan pelaku tidak saling mengenal. Yang menjadi alasan kuat keluarga dan masa rekan korban kalau pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana karena status korban saat itu adalah salah satu kandidat kuat calon PAW Kepala Desa Sebras Kata yang seharusnya digelar November 2023. Di luar ruangan sidang, rombongan keluarga dan masa rekan korban semasa hidupnya setia menunggu jalannya sidang sampai dengan selesai. Penasihat hukum korban
Budi Bakara berharap sidang yang dijadwalkan pekan depan berjalan sesuai dengan harapan dan keterangan saksi di sidang berikutnya akan menjadi salah satu bukti kunci dalam pengungkapan kasus korban Prianta Purba. Kita cukup puas atas pemeriksaan saksi dalam acara sidang hari ini dalam kasus almarhum Prianta Purba, karena kedua saksi menyatakan yang bunuh itu adalah si Presiden sendiri, Ucok. Tapi harus dicari dulu penyebabnya apa, motifnya apa, sehingga persidangan ini akan berjalan lagi dengan pemeriksaan saksi berikutnya. Demikian. Jadi tadi yang kita tahu ada saksi 2 orang yang pernah kita dampingi, yaitu witness-nya. Kita akan cari tahu kenapa dia tidak hadir bersama dengan keluarga korban. Kita lacak mereka agar menghadiri sidang minggu depan. Gitu. Oke. Tadi menurut dari jaksa surat sudah sampai, tapi mereka tidak datang. Kita tidak tahu kenapa dia tidak hadir. Penasihat hukum tersangka SS dalam sidang adalah Suhandri Umar Tarigan. Sidang dinyatakan berakhir dan akan dijadwalkan sidang berikutnya pada hari Rabu mendatang tanggal 7 Februari 2024 untuk mendengarkan saksi berikutnya yang berada di tempat kejadian perkara. Dari Deli Serdang, Paris Channel melaporkan.